Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Psikologi Humanistik. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang terapi dalam psikologi humanistik. Apa sih terapi humanistik? Mungkin sebagian dari teman-teman masih awam mengenai materi kali ini. Nah, untuk itu dari teman-teman kelompok 6 akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bab terapi humanistik. Di sini ada pemateri yaitu ada Putri, Rio, Teh Fikni, Afifa, dan Wawan. Dan saya sendiri Anis sebagai moderator. Nah, untuk pertama yang akan menjelaskan tentang terapi humanistik ada Putri. Silahkan Saudari Putri. Apa itu psikoterapi? Psikoterapi adalah suatu proses formal yang melibatkan dua orang atau lebih, di mana salah satu pihaknya sebagai penolong atau terapis dan pihak lainnya sebagai yang ditolong atau klien untuk mengupayakan adanya perubahan atau penyembuhan. Terapis berperan sebagai fasilitator dalam membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya menggunakan teknik dan teori yang dikuasainya. Sesi psikoterapi dapat berlangsung cukup lama, bahkan memakan waktu tahunan karena memerlukan banyak sesi. Tahap dalam psikoterapi diawali dengan wawancara awal untuk membangun hubungan yang lebih personal dengan klien, sehingga klien mampu lebih terbuka menceritakan permasalahan yang dihadapinya, serta menjelaskan mengenai peraturan yang berlaku selama sesi psikoterapi berlangsung. Yang kedua yaitu proses terapi yang dilakukan sesuai dengan aliran atau pendekatan yang dikuasai oleh terapis. Yang ketiga yaitu pengertian ketindakan, berisi mengenai kesimpulan dan komitmen tentang tindakan apa yang harus dilakukan oleh klien dalam mengatasi permasalahannya. Dan yang keempat yaitu tahap mengakhiri terapi atau yang disebut dengan tahap terminasi. Menurut Maslow, psikoterapi dapat dikatakan berhasil jika mampu membuat individu lebih memahami dirinya secara utuh, mendorong dan memperkuat kebutuhan dasar naluriah, serta mengungkapkan kebutuhan neurotik individu sampai pada melemahkan dan menghilangkan kebutuhan neurotik tersebut. Dalam terapi humanistik, baik terapis maupun klien memiliki hak untuk saling memilih. Kemudian menurut Maslow, seorang terapis haruslah memenuhi 4 syarat. Yang pertama, kokoh secara emosional yang berarti tidak menggantungkan kebahagiaan ataupun perasaannya pada orang lain. Yang kedua, aman secara finansial yang berarti memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang mencukupi. Yang ketiga, memiliki hubungan pernikahan yang langgeng dan harmonis. Dan yang keempat, mampu menikmati hidupnya meskipun memiliki permasalahan yang berat. Terapi tidak hanya dapat diberikan pada individu dengan gangguan psikologis berat, tetapi juga pada individu yang terbilang cukup sehat untuk meningkatkan pemahaman terhadap dirinya, sehingga individu tersebut mampu berfungsi secara penuh dalam hubungan interpersonal maupun intrapersonal yang pada akhirnya akan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidupnya. Terapi juga diharapkan mampu mengubah cara pandang individu terhadap permasalahan yang nantinya akan mengubah karakternya, meliputi emosi, motif, dan perlakuannya terhadap orang lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6 mengenai pentingnya cinta bagi kesehatan mental. Nah, di sini itu ada kebutuhan akan cinta bersifat naluriah. Adanya cinta dan kasih sayang adalah dasar bagi terbentuknya individu yang sehat. Kurang atau tidak adanya cinta berlebihan pada masa-masa awal kehidupan memunculkan masalah emosional bahkan neurosis yang berat. Dalam hal ini, peran terapi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, kita tuh sebelum ada rasa cinta ke orang lain itu, kita tuh harus ada sehat mentalnya dulu gitu tuh sebelum rasa jatuh cinta kita kepada orang lain seperti itu. Nah, perumusannya di sini kebutuhan dasar akan mendorong seseorang untuk memiliki kemampuan dalam menjalin
hubungan dengan orang lain. Nah, di sini tuh ada jika tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan lainnya, rasa aman, cinta, dan penghargaan. Menurut Maslow, terapi dikatakan berhasil jika mampu membantu individu menemukan cara-cara yang lebih baik dalam perilaku, berpikir, dan berhubungan dengan orang lain, melahirkan pribadi yang lebih baik menjadi orang tua, pasangan, pekerjaan, dan warga negara yang baik. Intinya kita tuh sebelum ke orang lain jatuh cinta, kita tuh harus mikir dulu kesehatannya seperti apa dan jangan salah melakukannya gitu. Cukup sekian dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Piknik. Penyebab neurosis lainnya adalah rasa bersalah yang merupakan akibat dari kegagalan seseorang dalam bertumbuh sesuai potensinya. Terapi berperan untuk membantu pasien menemukan dan memahami rasa bersalahnya. Selain itu, mengatasi penyebabnya sehingga mengurangi bahkan menghilangkan rasa bersalahnya. Terapi yang digunakan juga bergantung dari karakteristik individu. Individu yang otoritan tidak akan berdampak jika diberikan penanganan yang lemah lembut dan serba percaya, melainkan harus diberikan penanganan yang keras dan ketat. Nah, salah satu contoh penerapan terapi ini yaitu sensitivity training, di mana sensitive training ini tidak mengenal struktur, di mana sejumlah orang dijadikan satu kelompok dan hampir tanpa diberi instruksi sama sekali. Mereka hanya duduk dan berbicara satu sama lain tanpa diskusi, tanpa diberi instruksi sama sekali. Mereka hanya duduk dan berbicara satu sama lain tanpa ada suatu topik yang pasti. Teknik ini mirip dengan asosiasi bebas pada psikoanalisa, hanya saja teknik ini berbentuk grup. Dengan jenis training, yaitu three group, gabungan terapi kelompok dan individu atau disebut dengan latihan keakraban. Three group yang diamati oleh Maslow terdiri dari pengusaha, insinyur, dan para pemimpin perusahaan, yaitu orang-orang yang bersifat praktis, keras kepala, dan mungkin memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik dari rata-rata orang. Umumnya psikoanalisis ini membutuhkan waktu 2 atau 3 tahun dan beberapa jam tiap minggu dalam memecahkan masalah pasien. Tetapi di sini Maslow heran bahwa partisipan itu mampu mengurangi asosiasi bebas serta cara menyalurkan permusuhan dan perasaan-perasaan mereka yang terdalam dalam tempo yang sangat singkat. Nah, setiap individu di dalamnya mampu bertingkah laku dan berbicara secara bebas dan spontan tanpa menggunakan pertahanan atau topeng diri, sehingga mereka juga lebih mampu melakukan introspeksi terhadap perasaan dan motif diri, serta sadar akan kehadiran dan perasaan orang lain. Mereka belajar bersikap toleran dalam menghadapi keadaan yang tidak berstruktur dan tanpa rencana yang jelas, seperti masa depan yang di luar kendali. Nah, di dalamnya mengandung nilai-nilai terapeutik dan memusatkan pada masa kini, serta masa depan tanpa melibatkan masa lalu seseorang. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Afifah. Selanjutnya masuk pada jenis-jenis terapi humanistik. Nah, dalam terapi humanistik ini yang pertama ada person-centered terapi dari Carl Rogers. Terapi ini menekankan pada persepsi terhadap realita. Untuk tugas konselor sendiri yaitu sebagai fasilitator yang gunanya untuk membantu klien agar berfungsi penuh tanpa menggunakan defense mechanism dalam kesehariannya. Tidak hanya itu, dalam terapi ini pun diperlukan adanya empati, perhatian positif tanpa pamrih, dan kecocokan. Yaitu konseling eksistensial dari Rollo May. Terapi ini berfokus pada kebebasan yang dimiliki manusia untuk memilih apa yang harus dilakukannya.
Untuk tugas konselor sendiri yaitu konselor harus bisa dipercaya dengan tujuan membantu klien menyadari pentingnya arti tanggung jawab, kesadaran, kebebasan, serta potensinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Wawan. Nah, selanjutnya ada terapi Gestalt. Terapi ini menekankan pada masa kini bahwa individu adalah aktor dalam hidupnya, bukan hanya sekedar reaktor dalam setiap peristiwa yang dialaminya. Konselor harus bersikap menyenangkan, penuh energi, dan jujur. Bertujuan untuk membantu klien menyelesaikan masalah pada masa lalunya dan berfokus pada masa kini. Untuk kemudian menyatukan aspek emosional, kognitif, dan tingkah laku. Terdapat 2 teknik yang digunakan. Teknik pertama adalah latihan. Teknik ini untuk membangkitkan tanggapan tertentu dari klien seperti kemarahan atau eksplorasi perasaannya, yaitu fantasi, model peran, konfrontasi, dan psikodrama. Teknik kedua ada eksperimen. Eksperimen adalah aktivitas antara klien dan konselor yang tidak direncanakan. Salah satu teknik yang efektif adalah teknik kursi kosong. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan materi demi materi, dan semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri bisa diterima dan cukup jelas buat teman-teman semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.